hoax itu bukan kejahatan. Kalau saya bilang bangsa itu itu kebohongan. Tolong terdakwa tenang ya. Atau ini suatu bentuk kedunguan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini ada video yang sangat menarik tentunya, nyaris adu jotos. Oke, langsung saja kita play videonya tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Itu palsu. Kasih paham. Nyuri ijazahnya Pak Joko Wahyudi. Sementara Joko Wahyudi kami hadirkan dan ijazahnya tidak hilang. Ya dicuri dong. Sebentar. Sekali lagi saudara bisa tenang nggak? Itu kebohongan. Tolong terdakwa tenang ya. Atau itu suatu bentuk kedunguan. Pertanyaannya ya. Saya tanyakan tadi. Ya, jadi itu pertanyaannya. Apakah itu suatu bentuk kebohongan atau kedunguan? Ya, karena tadi ahli juga menyampaikan beberapa kali perkataan ya kan? kedunguan dan kebodohan. Logik. Terus itu dungu segala macam. Makanya Panas ini, seru ini. Kita harus minum yang dingin-dingin, seger-seger. Yang disampaikan Pak Jaksa tadi itu fakta selama persidangan. Pak Joko Wahyudi yang dituduh ijazah SMA-nya hilang dicuri oleh Pak Jokowi, tapi dihadirkan ijazahnya tidak hilang. Nanti ada giliran saudara terdakwa, tenang dulu. Gimana pendapat saudara? Gimana pendapat saudara? Pendapatnya ahli ini hanya berpendapat, monggo pendapat saja, Sekali lagi saya ingatkan di sini, meskipun ahli ini ahli filsafat, tetap sifatnya yang memberikan ketar-ketir, oke. Ahli, sebentar, nggak bisa, sebentar, bisa. Sekali lagi saya ingatkan, kalau saudara berteriak-teriak terus saya suruh dikeluarkan dari sidang, tahanan luar dulu bukan Pak? Gimana sebentar. Ahli tadi sudah mencerna apa yang disampaikan oleh Pak Jaksa. Silakan pendapat yang kita minta, pendapat ahli itu berpendapat untuk meyakinkan kami majelis hakim. Jadi sekali lagi kami ingatkan di sini kami bersidang itu sesuai ketentuan KUHAP, ada ketentuannya. Kami juga bertanggung jawab terhadap undang-undang, juga bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi nanti saya pikir di sidang ini jangan lagi ada saling menuduh. Misalnya penasihat hukum menuduh jaksa begini, jaksa menuduh penasihat begini. Tidak usah saling menuduh, kita silakan aja saling membuktikan ya. Nanti dari beberapa saksi dan ahli yang dihadirkan, kami akan menilai. Mudah-mudahan kami diberikan pencerahan lah. Silakan ahli, silakan. Oke, berpendapat ya, pendapat tadi kan pendapat dari sisi pertanyaan penasihat hukum, sekarang pendapat dari sisi fakta yang disampaikan oleh jaksa, bagaimana menurut ahli mengenai kedunguan dan kebodohan tadi. Makasih Pak Hakim. Di awal saya terangkan bahwa hoax itu bukan kejahatan, karena dia punya fungsi untuk memancing opini publik, terutama di negara-negara yang tersumbat kanal-kanal informasi. Kita bikin hoax saja. Lain kalau negara ini terbuka, nggak ada orang yang bikin hoax. Jadi dibalik, kenapa hoax muncul? Karena informasinya tertutup, itu soalnya. Yang ada di undang-undang itu urusan saudara itu. Jadi satu poin. Yang kedua, kasus ini dari awal kasus politik, bukan, karena yang dipersoalkan ada tokoh politik namanya Joko Widodo yang adalah presiden. Kalau Joko Widodo yang saya temuin tadi di sekolah 26 yang ada soal. Justru karena tadi prinsip noblesse oblige, maka seluruh mata itu mesti diarahkan dengan kecurigaan penuh pada Jokowi. Itu dasarnya. Standar berpikirnya begitu. Standar berpikir sampean yang macam itu, Bung. Hadapi seorang warga negara terhadap warga negara yang lain, enggak terhadap kedudukan noblesse oblige dari presiden. Artinya kita ingin presiden itu can do no wrong. Enggak boleh salah presiden itu. Enggak boleh ada cacat dia tuh. Karena itu kita bersihkan. Termasuk kecurigaan. Kenapa? Saya juga mencurigai, kenapa seseorang yang lulus dari universitas tidak bisa berpikir abstrak? Coba. Tidak bisa berpikir konseptual.
Maka saya curigai. Jawab pertanyaan saya tadi. Ketika saya menjelaskan tadi kasus itu tadi, jawaban saudara gimana? Ya. Karena memang filsafat. Ya, memang kalau filsafat begini memang, Jadi karena ini ahli filsafat, jawabannya ya filsafat. Ya, silakan. Nggak nyambung jadi. Tolong penonton diam, tolong ya tertib ya, penonton tertib ya. Saya ingatkan penonton tertib ya. Ini sidang, tolong ya. Silakan dilanjutkan Pak Jaksa, silakan. Ya, oke. Ini bawa masa nampaknya Bung. Filsafat ya, saudara ahli kayak gitu, pemberitaan apapun, penyebarluasan informasi apapun kayak gitu kan sebelum ada keyakinan atau data yang terverifikasi kan tidak boleh istilahnya menyebarkan itu suatu kebohongan atau betul data kayak gitu, karena itu menyangkut kredibilitas seseorang kayak gitu. Menurut pendapat ahli gimana? Itu yang saya bantah dari tadi, nggak ada kredibilitas seseorang di situ. Presiden nggak punya kredibilitas sebagai manusia. Kita ketawa ya, bawa happy. Yang punya jabatan publik, apa kredibilitas presiden? Dia dipilih rakyat supaya meneruskan kepemimpinan. Dia juga bisa dijatuhkan rakyat. Apa kredibilitasnya? Intinya Anda mesti paham di dalam hukum person in law yang adalah human dignity. Oke, saya lanjutkan ya. Saya tanyakan kepada saudara, dunia maya ini apakah sudah menjadi representasi dunia nyata pada saat ini? Sebelum itu saya tanya dulu, pro dan kontra itu baik nggak ada di dunia maya? Boleh, ada. Baik atau tidak? Pro kontra itu kalau misalnya sekarang kita melihat tidak ada saling mencaci maki, saling kebencian, normal-normal saja nggak apa-apa ahli. Karena di sini menimbulkan antara mereka, mohon maaf, mereka yang pendukung pemerintah dalam arti ini Presiden Jokowi dengan mereka yang kontra pemerintah itu terjadi debat. Nah ya betul ya. Beruntungannya alurnya selesainya kapan, malah timbulnya perpecahan, kebencian kayak gitu. Menurut saudara hal ini itu sudah representasi di dunia nyata apa belum? Saya terangkan pelan-pelan ya, Pak Jaksa ya. Perlahan. Tolong penonton tenang. Iya. Pertama, betul itu intinya. Menimbulkan kebencian atau perpecahan. you pakai istilah pro kontra. Pro kontra itu maksimal yang satu puji, yang satu caci. Kalau dua-dua puji itu hanya pro-pro. Keduanya mencaci atau mau ketawa adalah dunia ini pro kontra. Anda tidak bisa mengusul, Anda pro kontra tapi saling puji aja ya. Anda pro kontra tapi saling caci. Jadi secara logis definisi Anda itu cacat di dalam definisi. Tenang. Saya pikir pro kontra tadi, saya mengatakan bahwa saya ingin saya tanyakan kembali lagi. Dunia maya menurut saudara ahli ini merupakan representasi dunia nyata apa tidak? Dunia maya itu, perhatikan ya kalimat saya, sesuatu yang diupload ke dunia maya mengalami abstraksi. Anda nggak bisa lihat. Kalau saya bilang bangsa tuh Jokowi, Anda akan bilang Anda maki. Orang itu lagi berbaring memaki-maki, kalimatnya bangsat, tetapi sebetulnya dia lagi gembira. Bagaimana you cari representasinya itu? Itu hanya bisa dibaca dengan metode dalam ilmu hukum namanya hermeneutics of suspicion. Pernah belajar itu nggak? Saya pernah belajar. Saya peringatkan penonton ya, tolong jangan teriak-teriak di sidang ya. Mohon saudara ahli ingat-ingat. Tolong dihormati sidang ini. Saudara ahli ingat-ingat kembali. Ini kutipan yang saya tanyakan kepada saudara itu dalam kapasitas ketika pada waktu saudara pernah menjadi saksi dalam persidangan Ratna Sarumpait? Pernah? Saksi Ratna Sarumpait di perkara yang bersangkutan. Ini tadi yang saya tanyakan itu hanya sekedar bahwa saudara konsisten atau tidak di sini, karena saudara memberikan pernyataan di situ dunia maya pada waktu itu merupakan representasi dunia nyata. Anda tahu arti representasi? Saudara mengatakan itu enggak? Ya betul. Ya betul, cukup. Cukup. Anda tahu nggak representasi itu bukan identitas primer. Namanya representasi. Saya tanyakan sudah dijawab. Ini saya melanjutkan pertanyaan yang lain. Lanjut, pertanyaan lanjut.
sekali lagi saya ingatkan, tolong yang teriak itu dikeluarkan. Karena ini keterangan saudara pada waktu Supaya biar mati. Ini. Dan tadi sekedar itu ya cuma sekedar yang Anda bacakan, panjang lebar saya terangkan di situ. Ini saya kutip. Oke, kutip ya panjang lebar. Timbul pro kontra di masyarakat, di medsos, di dunia maya. Terus saudara menjelaskan dunia maya betul. menurut saudara itu pada waktu itu representasi dari dunia nyata. Saya hanya menanyakan itu aja. Apakah itu pernyataan saudara pada waktu itu? Apakah itu pernyataan sepenggal apa selengkapnya? Loh, itu sudah istilahnya sudah kami lihat bahwa posisinya lengkap seperti itu. Kami mengutipnya. Ini Bung Rocky ini orang nanya ditanyanya balik. Oke. Saya terangkan pada waktu itu, Anda hanya bisa mengakses dunia maya sebagai representasi. Bisa bedain nggak? Dengan mengatakan, Oke, silakan saudara berkelit juga tidak apa-apa. Ini kemudian, Ini memang jawaban filsafat seperti ini Pak Jaksa. Izin yang mulia. Enggak ya, Bang. Mohon, Betul Ini Pak. ahli yang kami hadirkan. Iya. Kalau saudara jaksa tidak Muter-muter gitu. sependapat, Udah guys. Sangat seru memang betul kalau kata Pak Hakim ya. Memang kalau ahli filsafat ya memang macam itulah guys. Pokoknya semoga video tadi menjadi pembelajaran bagi kita semua agar lebih cerdas lagi dalam bermain media sosial. Zaman sekarang bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi tanganmu adalah harimaumu. Selalu berpikir positif, jangan mau terpecah belah, jangan mau terhasut atau termakan isu-isu hoax. Dan tentunya tetap kawal kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.